Bungkus lewat darah kuasa-Mu Tuhan. Naungi dengan sayap kasih-Mu di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Tuhan, izinkan kuasa Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Supaya senantiasa firman-Mu ini pun hidup di tengah-tengah hati jemaat-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami yakin percaya pada saat ini Engkau ada di dalam hidup kami. Bahkan pada saat pagi hari ini Tuhan, izinkan kami serahkan roh, jiwa dan tubuh hamba-Mu di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Jangan izinkan kuasa lain yang bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan, tapi hanya kuasa-Mu yang berkarya pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kurun waktu 4 hari ini. Sebetulnya tangan saya ini sakit, ya. Yang sebelah kiri ini sakit, pating cereneng sakitnya. Ini pun masih, ya. Kemarin yang paling rawan kemarin sore waktu saya menjadi tim penyeleksi di Permadani di Kelurahan Jagat Wetan dan tim penguji di sana, kebetulan pas kumat sakitnya, tidak karuan pakai cerenang dia. Saya sampai Tuhan Yesus ini sakitnya terus-terusan. Tuhan, malam ini saya belum belajar sama sekali, saya tidak ada waktu untuk belajar. Ya, sehubungan dengan pekerjaan terlalu menumpuk, jadi saya nggak bisa kerja, nggak bisa sinau, ya nggak bisa belajar untuk firman Tuhan. Akhirnya pada tadi malam tadi sore saya baru dapat belajar sekilas. Tapi puji nama Tuhan, semoga firman yang kami pelajari ini bisa tumbuh di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kuasa Roh Kudus ada di dalam kami sekalian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini akan saya perkenalkan seorang tokoh, ya, seorang tokoh yang diperkenan Tuhan, ya, yang diperkenan Tuhan. Di mana ayatnya kita lihat Kejadian pasal 5 ayat 20 sampai 24. Coba kita tengok di dalam Kejadian pasal 5 ayat 20 sampai 24. Yang sudah ketemu tolong bacakan. Kejadian 5 ayat 20 sampai yang ke-24 ini firman Tuhan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, ini suatu tokoh yang diangkat oleh Allah karena diperkenan Tuhan, ya. Pada masa itu, dalam masa Kejadian pasal 5 ayat 20 sampai 24, ini kita temukan seorang yang bernama Henokh, ya, bernama Henokh. Pada waktu itu dia tidak mengalami suatu kematian, tapi dia hidup langsung terangkat dari bumi sampai ke surga oleh Tuhan. Karena apa? Kehidupan Henokh ini adalah ada 3 bagian saya pelajari. Adalah yang A, hidup dengan Tuhan. Kehidupan Henokh setiap hari ini adalah hidup bersama dengan Tuhan. Jadi tidak ada lain. Hidupnya diserahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Ini kehidupan Henokh. Yang B, diperkenan Tuhan hidup Henokh. Diperkenan Tuhan.
yang C berjalan dengan Tuhan. Jadi kita ingin berjalan, jangan berjalan dengan sendirinya. Segala apapun yang kita kerjakan, yang kita lalui, yang kita jalani harus bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita berjalan sendiri tidak menghasilkan apa-apa. Amin. Kalau kita serahkan pada Tuhan, perjalanan kita adalah perjalanan yang sukses. Ya, arti sukses bukan kok kita berkelimpahan harta benda dan lain sebagainya. Arti sukses bisa juga kita mengalami satu kedamaian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Damai sejahtera ada di dalam hidup kita karena kita serahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya Henokh ini bergaul karib dengan Tuhan. Pergaulan yang sangat intim dengan Tuhan. Ya. Dia bergaul hari lepas hari. Dia selalu diserahkan segala kehidupan mereka di dalam tangan Tuhan. Ya, seperti apa yang dituliskan di dalam ayat ini. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Coba bayangkan. Yang 65 tahun dia kurang bergaul dengan Tuhan. Yang malah 300 tahun dia pergunakan untuk masa tuanya. Dia bergaul dengan Tuhan sepenuhnya dengan Tuhan. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Umurnya Henokh 365 tahun. Tidak umurnya itu masih sangat singkat dibandingkan dengan yang lain-lain. 895, ada 910, ada 930 tahun, ada 920 tahun, ada 905 tahun. Ya, Henokh ini cuma 365. Di bawah Henokh masih ada 969 dan yang terakhir 77 tahun. 777 tahun. Bayangkan, itu suatu kehidupan Henokh yang diperkenan Tuhan. Hidup berjalan dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan, ya, kehidupan. Apa sebab apa dia terangkat ke surga? Kita lihat Ibrani pasal 11, coba. Karena apa? Ibrani 11 ayat yang ke-5. Tolong yang sudah ketemu. Sebab apa? Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, dia dapat kesaksian supaya dia berkenan kepada Allah dan supaya dia tidak mengalami suatu kematian. Henokh diangkat dan kuburnya tidak ditemukan. Ya, Musa pun juga terangkat, tidak ditemukan kuburnya. Hingga sampai sekarang kuburan Musa tidak ditemukan. Di negara Israel tidak ditemukan kuburan Musa. Ya, Alkitab juga mencatat bahwa kuburan Musa juga tidak ditemukan. Artinya diangkat. Henokh juga diangkat supaya dia tidak mengalami suatu kematian.
tidak seperti kita ini semuanya akan mengalami suatu kematian, dan para nabi-nabi lainnya dia mengalami suatu kematian dan dia dikuburkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita tidak seperti Henok tidak mengalami kematian. Bagaimana kalau sekarang mungkin tidak ada, ya, untuk umat manusia, untuk anak-anak Tuhan zaman sekarang yang neraka itu ya hal mustahil, ya, tidak ada terjadi semacam dulu Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Henok itu hidup dengan Tuhan, diperkenan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, adalah supaya dia betul-betul hidupnya itu sepenuhnya disandarkan, diserahkan kepada Tuhan. Jangan merasa diri kita itu bahwa kita sudah mampu. Jangan merasa diri kita sudah cukup kuat. Kita bisa mengatasi segala sesuatu tanpa ikut serta tangan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Sesungguhnya kita ini tidak memiliki apa-apa di dunia ini, ya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah pada pagi hari ini kita akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan dengan rasa takut kepada Tuhan. Tidak takut dengan Pak Gembala, tidak takut dengan Pak Pendeta, tapi takut dengan Tuhan. Amin. Kita datang ke gereja ini tujuannya supaya kita takut pada Tuhan. Belajar kita mengajari anak-anak supaya cucu-cucu kita, anak kita semuanya takut pada Tuhan. Jangan seperti kehidupan orang di sebelah. Marilah kita lihat di dalam Mazmur pasal 2 ayat 11, apa pesan Tuhan. Kita lihat Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11. Tolong Bapak Ibu. Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Jadi kita beribadah pada Tuhan itu tidak hanya sekedar hanya datang ke gereja supaya dilihat orang bahwa kita ini orang Kristen. Ya, setiap hari Minggu bawa Alkitab, datang ke gereja, beribadah, ya, dilihat oleh tetangga kita. Oh, jebule Pak Parno kae wong Kristen, ndak minggunya gereja, ya. Nek jam 5 stani adus, jam 6 kunjul sithik budal ke gereja, ya. Tidak itu. Tujuan kita adalah mencari Tuhan dengan rasa takut kepada Tuhan. Rasa takut itu tidak tidak sekedar kita itu miring-miring pada Tuhan, tapi takut terhadap Tuhan adalah kita itu memperhatikan suara daripada Tuhan yang dimana pada waktu itu disampaikan kepada kita sekalian. Takut akan Tuhan, beribadah dengan Tuhan. Jadi kita datang ke gereja, yang penting kita itu tidak hanya sekedar rutinitas kita ke gereja, tapi yang penting kita datang ke rumah Tuhan
datang ke gereja ini adalah mendengarkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapapun yang menyampaikan, tidak pandang bulu, siapapun yang menyampaikan, ya, kita perlu sangat memperhatikan dan perlu kita sangat mempelajari dan perlu sangat kita jalankan sebagai firman Tuhan itu adalah sumber daripada kehidupan kita. Jangan kita datang ke gereja yang pendeta kai sing khotbah, yang kai penginjili sing khotbah, aku tak teko. Tidak. Bapak Ibu, siapapun yang diutus oleh Tuhan itulah kepanjangan daripada lidah bibir Tuhan. Amin. Lidah bibir Tuhan untuk mengajar kita sekalian lewat firman-Nya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, dengaran firman Tuhan lebih berharga, lebih baik daripada korban bakaran. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Kita lihat 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Tolong dibacakan ini biar sinau bareng-bareng. Jadi bukan saya ngomong tok, tapi dalilnya ada, firmannya ada. 1 Samuel, tolong bacakan yang sudah ketemu. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. 1 Samuel ayat 15, pasal 15 ayat 20. Ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amin. Sedangkan Samuel pada waktu itu dia berkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Apakah Tuhan itu berkenan dengan korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Perbandingannya korban sembelihan dan bakaran, apakah sama dengan mendengarkan suara Tuhan? Coba kita timbang. Berat korban sembelihan, korban bakaran, atau mendengarkan suara daripada Tuhan? Kalau saya pikir, saya pelajari, lebih baik adalah mendengarkan suara Tuhan. Amin. Kita lebih baik mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi utama di tempat ini, di rumah Tuhan ini, lebih baik adalah kita mendengarkan suara Tuhan. Amin. Tuhan berbicara lewat hati kita. Tuhan berbicara lewat mimpi. Tuhan berbicara lewat suara anaknya. Tuhan berbicara lewat hamba kita atau pembantu kita di rumah. Ya, dia berbicara. Kita perlu dengarkan. Karena suara Tuhan adalah bisikan dalam hati kita. Ya. Kami sering kali mendengarkan suara Tuhan lewat bisikan-bisikan Tuhan. Saya tandaskan doa Tuhan, apakah benar itu suaramu, ataukah sekedar suara iblis
untuk mengacaukan dalam pendengaran saya. Puji nama Tuhan, ternyata jawabannya adalah suara. Seringkali kami akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan suatu penglihatan, menyampaikan sebuah penubuatan, tapi saya alihkan untuk orang yang lain yang perlu untuk menyampaikan. Karena apa? Saya belum layak di hadapan Tuhan. Kehidupan saya masih biasa-biasa, ya. Artinya saya belum penuh dengan ilmu, dengan pengetahuan tentang ketuhanan. Inilah yang menjadi suatu kendala di dalam kehidupan kita. 1 Samuel ditandaskan, dengar-dengaran suara Tuhan lebih baik daripada korban bakaran. Bapak Ibu, pada saat ini marilah kita akan rajin mendengar suara Tuhan. Karena kita ini adalah Israel yang dicampokkan. Amin. Kita ini Israel rohani, ya, yang dicampokkan dari pohon anggur yang asli, yang tunasnya. Saya ini adalah caranya. Kita semua adalah caranya. Maka oleh sebab itu Tuhan sangat mengasihi kita. Walaupun toh Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu juga sifatnya tidak sekedar mengasihi. Bahkan justru yang dikasihi oleh Tuhan itu lebih banyak diajar. Lebih banyak kita menderita. Karena apa? Supaya kita ini ibaratnya sebuah emas yang dimasukkan di dalam dapur perapian, dan nanti keluar dari dapur perapian, emas itu akan kelihatan lebih murni kembali. Amin. Amin. Hati kita lebih. Marilah kita tengok sejenak. Kalau Bapak Ibu kurang percaya, kita lihat di dalam Amos pasal 3 ayat yang kedua. Amos 3 ayat yang kedua, tolong bacakan. Amos 3 ayat yang kedua. Hanya kamu yang kukenal, Hanya kamu yang aku kenal, bukan orang lain, Bapak Ibu. Allah telah berbicara bahwa kamulah yang aku kenal. Kamulah nanti yang akan mewarisi kerajaan surga, karena kamu yang aku kenal. Bukan bangsa lain, tapi bangsa pilihan yang dipilih oleh Tuhan, yang dikenal oleh Tuhan. Terus, dari segala kaum di muka bumi, dari segala kaum di muka bumi, dari segala kaum di muka bumi, hanya kita orang yang dikenal oleh Tuhan. Terus, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. betul, segala kesalahan-kesalahan kita akan dihukum oleh Tuhan. Segala kekeliruan kita akan dihukum dengan Tuhan. Sekecil apapun dosa kita akan dihukum oleh Tuhan. Lewat apapun tidak tahu jalannya Tuhan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tatkala kita dihukum oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, ya, kita akan kesalahan kita, ya, kita akan dihukum karena segala kesalahan kita diketahui oleh Tuhan, dan kita dibersihkan. Setelah hati kita bersih, setelah hati kita kudus di muka Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah kesalahan-kesalahan kita sedikit demi sedikit dibersihkan oleh Tuhan? Bapak Ibu mau melihat
kesalahan kita setelah dibersihkan oleh Tuhan Yesus? Apa? Tuhan, coba lihat di dalam Yesaya pasal 20 ayat yang ke-43. Kita lihat Yesaya pasal 20 ayat yang ke-43. Tolong bacakan lagi. Yesaya 20 ayat yang ke-43. Di sana kamu akan teringat-ingat kepada segala tingkah lakumu, dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Amin. Di mana kamu akan teringat-ingat. Kita akan ingat terus. Setelah kita bersih oleh karena firman Tuhan dan Roh Kudus menyucikan hidup kita, kita akan teringat-ingat kepada segala tingkah lakumu, dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan yang kamu lakukan. Kita selalu ingat, Bapak Ibu, saya masih ingat tatkala kami masih hidup di jalanan. Kami masih hidup jalan seperti seolah-olah tidak hilang di dalam memori kita. Ya, jebule aku biyen ngono kae. Ya. Jebule aku biyen kelakuanku ya kaya ngono kae. Ya. Sang mengerjakan pekerjaan apapun yang dianggap manusia haram bagi saya halalkan. Pokoknya saya dapat duit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum ada putaran pakai remote, saya sudah mempergunakan remote piringan. Ya. Oplok, dadu. Ya. Dulu saya berangkat dari rumah kalau main dadu, intinya pokoknya saya harus menang. Tidak ada kamusnya saya harus kalah. Karena apa? Dadu yang saya mainkan itu saya punya alatnya untuk merubah nomornya. Tempurung yang saya pakai tutup itu pakai lidah, pakai ilat. Jadi tinggal nyurung sana ke sini, ke sono ke sini, tinggal nyurung. Ya. Saya telah melihat angka yang kosong yang tidak diisi oleh orang-orang lain. Saya bisa merubah. Jadi tidak bakal orang itu menang jika saya main. Tatkala masih ada putaran rejo di pasar Lor, ya pasar Lor, di depannya toko Sri Kandi yang sekarang itu toko Mas Sri Kandi, toko Mas sepeda, ya toko sepeda di sana. Saya dulu sana. Adiknya siapa? Udin ya, yang punya gedung film Garuda itu, gedung film nasional pada waktu itu, main dengan saya 1 jam. 1 jam no, dia maut 3 juta. Coba bayangkan, uang 3 juta zaman dulu nilainya berapa untuk sekarang? Saya seminggu gak keluar dari rumah, duit masih banyak. Uang mainan. Coba ya. Kamusnya saya itu judi kalah tidak ada. Harus menang. Baik itu dadu, baik itu putaran meja, baik itu putaran piringan, ya piringan hitam itu. Sebelum ada remote saya pakai rajut, benang rajut itu untuk rem. Saya sudah pergunakan alatnya sudah. Dan saya menghasilkan permainan-permainan semacam itu oleh karena otak saya yang jalan. Bapak